Saudara, setelah Trump menyatakan akan melancarkan perang ekonomi, Iran justru memamerkan kekuatan produksi senjata hingga mengeluarkan ancaman untuk semua negara yang ikut Amerika Serikat dalam menekan ekonomi Iran. Lebih lengkap soal eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran ini kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, dan juga pakar strategi PPAU, alumni US Air Force College, Pak Agung Sasongko-Jati. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mas Yasin. Mari. Saya ke Pak Agung dulu. Apa yang menjadi analisa Anda nih kalau sebelumnya kita disodorkan ataupun dipertontonkan dengan perang urat saraf, serangan-serangan militer. Kali ini Trump mengancam dengan perang ekonomi dan juga dibalas dengan respons dari Iran. Ya, jadi dalam peperangan itu kan memang negara-negara tuh atau persaingan itu menggunakan 4 komponen utama ya, yaitu adalah diplomasi, informasional, militeri, dan ekonomi. Nah, itu biasanya digunakan secara bersama-sama atau bergantian, dan itu biasa diatur oleh oleh Dewan Keamanan Nasional dan Panglima Komando Gabungan yang melaksanakan tugas itu kalau pakai ilmunya Amerika ya. Namun uniknya di Amerika ini presidennya lebih banyak campur tangan untuk ngomong ataupun bicara, dan kadang-kadang sepertinya tidak mengikuti Dewan Keamanan Nasional. Beda dengan Iran. Iran itu sepenuhnya apapun dikerjakan itu sepertinya Dewan Keamanan Nasional itu bekerja sama dengan militernya, dengan bidang yang lain, ekonomi atau diplomasi untuk laksana. Amerika tidak melakukan seperti itu karena ya Presiden Trump kayaknya tidak mengikuti pakem yang betul, dan ini menjadi masalah. Nah, sekarang disebutkan bahwa perang ekonomi, ya betul, memang selama ini kan instrumen ekonomi sudah digunakan. Entah instrumen ekonomi itu digunakan untuk apa? Untuk membargo atau membujuk, merayu, menyogok, atau apapun itu ya, yang membuat pihak lawan itu menjadi tunduk, takluk, ikut, ataupun tertekan. Nah, sekarang dengan cara seperti ini, memang Teheran kan sudah lama sekali ya dikasih embargo, sekarang mungkin embargo ekonominya itu lebih berat ya, karena dia ada 5 loh yang dikerjakan. Satu adalah sanksi sekunder, jadi siapapun yang berhubungan bisnis akan diberi sanksi. Kedua, embargo ekspor energi, jadi semua terminal ekspor minyak mentah itu dilarang, dan pembukaan aset, isolasi perbankan, kemudian sanksi terhadap lembaga otoritas teluk, serta investasi energi menjadi bermasalah. Itu yang membuat masalah, dan itu menjadi untuk menekan Iran. Namun saya yakin Pak Iran, sehingga Pak Agung melihatnya ini bukan hanya gertak sambal dari Amerika Serikat ya, kan ini sudah terrealisasi, apalagi ada beberapa hal yang disampaikan juga oleh menterinya. Pertanyaan selanjutnya ke Prof. Hikmah, kita justru melihat Iran mempertontonkan, justru menekan negara-negara lain di Timur Tengah yang bergabung dengan Amerika Serikat. Iran juga akan membalas. Apakah langkah ini sebagai respons yang kuat dari Iran untuk membalas ancaman perang ekonomi dari AS? Jangan dijawab dulu, Prof. Kita lanjutkan perbincangannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Perang ekonomi ini sudah dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat. Kita masih bergabung dengan Prof. Hikmah dan juga Pak Agung Sasongko. Pertanyaan gantung saya ke Prof. Hikmah, kalau seandainya perang ekonomi ini betul-betul dilancarkan oleh Amerika Serikat, strategi Iran saat ini apakah hanya pembatasan di Selat Hormuz saja atau akan meluas untuk pembatasan jalur minyak dunia di wilayah lain? Pertama yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah apakah embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sepihak, unilateral, atau berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena begini, selama ini kalau misalnya resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, tentu ada kewajiban bagi negara-negara untuk melakukan embargo terhadap misalnya Iran. Tetapi kalau misalnya ini dilakukan secara unilateral oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat meminta kepada negara-negara lain untuk mengikutinya, bahkan kalau dia tidak melakukan, negara-negara lain tidak melakukan, maka akan menjadi tanda kutip musuh Amerika Serikat. Jelas ini merupakan pelanggaran dari hukum internasional itu sendiri oleh Amerika Serikat. Karena bagi Iran sebenarnya mereka mengatakan bahwa ini tindakan unilateral,
Dan dia sudah mengatakan juga ancaman bahwa kalau Anda ikut dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, berarti Anda merupakan bagian dari Amerika Serikat yang menjadi musuh saya. Dan kepentingan ekonomi Anda pun akan saya serang. Karena kalau misalnya kita bicara kepentingan ekonomi Amerika Serikat mungkin agak terlalu jauh. Dan memang selama ini tidak ada perdagangan antara Iran dengan Amerika Serikat. Nah, tetapi kalau misalnya negara-negara di kawasan atau mungkin negara-negara Eropa yang masih punya ketergantungan pada Selat Hormuz, itu dia akan jadikan alasan untuk diserang karena mereka berpihak pada Amerika Serikat. Tentu ini akan memperpanjang perang, begitu ya. Saya tidak tahu apakah Presiden Trump sudah memikirkan hal ini dengan para penasehatnya. Karena kalau misalnya Amerika Serikat tidak mengajukan masalah ini ke Dewan Keamanan PBB dan kemudian disepakati oleh Dewan Keamanan PBB untuk dilakukan embargo, ya maka ini tindakan unilateral. Ini yang dilakukan terhadap Uni Eropa, terhadap Rusia juga, karena Rusia menyerang Ukraina, lalu kemudian Uni Eropa melakukan sanksi yang tidak melalui PBB tapi melakukan unilateral. Dari sisi Rusia dia mengatakan bahwa ini tindakan yang ilegal dari negara-negara di Eropa. Sehingga Prof. Hikmah membacanya yang menjadi pertimbangan utama akhirnya negara-negara di kawasan ataupun negara-negara Eropa ini akhirnya mengambil keputusan ikut Amerika Serikat atau ikut Iran, itu apa? Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya mereka akhirnya ikut dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat akan melakukan penghukuman terhadap mereka. Nah, saya tidak tahu apa penghukuman yang akan dilakukan. Karena kalau misalnya mereka ikut Amerika Serikat, maka dia akan menjadi musuh atau target dari Iran. Tapi kalau dia tidak ikut dengan Amerika Serikat, Iran akan mengatakan bagus. Tetapi bagi Amerika Serikat, pasti Trump akan mengatakan bahwa saya akan hukum Anda, mungkin mengenakan tarif dan lain sebagainya seperti itu. Nah, hukuman-hukuman ini akhirnya menjadi pertimbangan negara-negara kawasan dan juga Timur Tengah nih, Pak Agung, akhirnya mau mengambil sikap seperti apa begitu? Menurut Anda tekanan-tekanan macam apa yang nantinya akan dikeluarkan oleh baik Iran ataupun Amerika Serikat di perang ekonomi ini? Kalau Amerika jelas dia akan memberikan embargo, akan memberi sanksi sekunder. Sanksi sekunder itu ya akan mengembargo negara tersebut atau meningkatkan nilai pajak yang harus dibayar untuk barang yang diimpor. Kemudian juga atau melarang impor dari negara itu atau menyetop pengiriman bantuan atau segala macam cara lah. Saya bilang membujuk, merayu, menyogok, menyuap, apapun itu yang diperlukan agar negara tunduk. Iran sendiri ya tentu dia menggunakan senjata yang ampuh, yaitu dengan senjatanya, dan juga bisa menggunakan cara lain seperti memutus kabel internet, menyerang dengan senjatanya, tidak menyerang ke sasaran militer tetapi menyerang ke sasaran ekonomi, seperti banyak hub-hub data, banyak juga AI center ya yang dibangun di sana karena banyak kan karena murahnya energi di Timur Tengah, banyak yang bangun AI center, pusat bank data dan segala macam. Kemudian termasuk juga menyerang titik-titik atau pusat-pusat ekonomi dari negara-negara teluk yang jelas-jelas membantu Amerika, dan itu akan melumpuhkan. Tapi yang paling mengerikan adalah memotong kabel internet serta tidak hanya serangan udara tapi juga serangan darat dan juga mungkin hal-hal lain yang bisa membuat negara-negara itu tidak berfungsi. Sistem ekonominya, sistem finansialnya, sistem industri dan sistem lain-lainnya. Jadi cara mengadakan serangan ekonomi itu ya dengan membargo, dengan blokade. Iran juga memblokade kan, jadi saling balas blokade. Selama ini kan masih keluar ya sebetulnya, beberapa kapal keluar, khususnya kapal Cina itu keluar. Amerika juga nggak berani ngelarang kan, atau kapal dari negara India segala macam. Tapi praktis itu nanti ditutup sama sekali. Tapi Iran sendiri kan punya jalan keluar, dia punya backdoor di belakangnya, di utaranya kan dia punya jalur ke banyak negara. Jadi dia bisa mendapatkan barang masuk yang bayar Cina, dia barang dikirim masuk atau dia barter kan. Nah kalau barter kan nggak bisa terdeteksi oleh SWIFT. SWIFT itu kan ini, dan juga BRICS.
Jadi BRICS juga punya sistem lain yang mana tiap negara bisa berjualan ataupun berhubungan menggunakan mata uang masing-masing. Jadi itu nggak bisa terdeteksi dan Oke. banyak cara untuk menghindari perang ekonomi, dan kelihatannya perang ekonomi setelah 47 tahun gagal melumpuhkan Iran dengan sanksi ekonomi. Saya bahas sanksi ekonomi sekarang ini juga tidak akan terlalu sukses untuk menundukkan Iran, dan yang bling duluan pasti Amerika, karena Amerika nggak bisa nunggu dengan inflasi yang naik, dengan suku bunga yang naik, dengan segala macam tekanan dan transportasi yang mahal. Kira-kira Amerika akan segera mungkin harus mengalah seperti kembali lagi MOU lagi, karena pilihan dia nggak ada. Karena Amerika kalau punya- kita lihat, Pak Agung, kalau kita lihat ini Amerika Serikat sendiri, Donald Trump sendiri menyatakan bahwa akan menghancurkan ekonomi Iran terparah sepanjang sejarah. Kalau Prof. Hikmah sendiri melihatnya seperti apa? Tentu kita berharap negosiasi ini harapannya negosiasi akan berlangsung. Tapi dengan adanya saling tekan di bidang ekonomi ini, apakah menurut Anda negosiasi ini akan jauh, atau justru kedua negara sebenarnya ingin memilih jalur ekonomi ini untuk masuk duduk ke meja perundingan? Jadi gini Mas Yasir, kalau saya melihat bahwa perang ini yang negara ketiga seharusnya tidak perlu dilibatkan, akhirnya harus ikut terlibat. Ya, kita tahu kalau misalnya perang secara fisik, Amerika Serikat kan menggunakan pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara Teluk untuk menyerang Iran, dan Iran mengatakan, oh berarti kalau Anda memfasilitasi Amerika, berarti Anda jadi musuh saya. Itu kalau dengan serangan militer. Nah sekarang itu kan digunakan kekuatan ekonomi Amerika Serikat, tapi dia tahu Amerika Serikat nggak bisa sendirian. Karena kalau Amerika Serikat sendirian, sekali lagi ketergantungan Iran terhadap Amerika Serikat juga mungkin sangat kecil gitu ya, bahkan tidak ada secara ekonomi. Sehingga Amerika Serikat sebenarnya melakukan tindakan ini dengan memanfaatkan negara-negara yang selama ini punya interaksi dengan Iran. Nah, cuman sekarang pilihan dari negara-negara ini apakah akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat, dengan catatan dia akan mendapat serangan balasan dari Iran secara ekonomi, atau dia ikut Iran yang dia akan dapat balasan dari Amerika Serikat. Ini kan seharusnya mereka nggak perlu diikut sertakan sebenarnya. Nah, ini yang memang kalau tidak menggunakan mekanisme Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengenakan embargo ekonomi. Nah, saya lihat beberapa negara seperti Uni Emirat Arab memang selalu pro terhadap Amerika Serikat dan anti Iran. Mereka mengatakan, ya saya akan ikut dengan Amerika Serikat. Tapi Cina mengatakan enggak, saya nggak terikat dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi saya tetap akan melakukan hubungan dagang dengan pihak Iran, dan itu yang akan membuat Amerika Serikat marah. Karena apa? Cina dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi dia justru mendapatkan hasil keuntungan ekonomi dari kegiatan yang antara Cina dengan Iran. Ini kan sama seperti waktu negara-negara Eropa mengembargo Rusia, akhirnya Rusia berpaling ke Cina, dan banyak minyak Rusia itu menjadi minyak Cina, dan kemudian kita membeli dari Cina. Nah, itu yang tentu tidak diinginkan. Sehingga pertimbangan dari negara-negara kawasan itu lebih kepada untung rugi secara ekonomi ke negara mereka itu seperti apa, begitu ya Prof ya? Betul, dan ini tidak akan membuat Amerika Serikat dan Iran dipaksa untuk ada di meja perundingan. Justru ya lagi-lagi sama aja ini status quo yang seperti sekarang, dan tentu banyak negara banyak yang menyayangkan karena kapan perang ini akan berakhir gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita bersama ya Prof. Kalau seandainya justru perang ekonomi ini makin jauh dari perundingan, kalau Pak Agung sendiri membacanya seperti apa? Karena di saat Amerika Serikat mengancam akan melakukan perang ekonomi, Iran justru mengklaim akan melakukan produksi senjata dengan biaya murah. Jadi betul bahwa Amerika mengucapkan ini kan ada satu hal, retorika dan kenyataan. Kenyataannya mungkin nggak terlalu ampuh ya, tapi retorikanya kan bisa ada. Akhirnya kalau mereka berunding, pada akhirnya dia bisa mengklaim, wah itu Iran menyerah tuh, dia udah hancur, ekonominya hancur, akhirnya mau berunding. Dia bisa ngomong begitu untuk menyelamatkan mukanya. Di sisi lain, Iran juga nggak peduli, pokoknya berunding, pokoknya permintaan saya dipenuhi, selesai. Nah, tapi tujuan dari apapun itu, namanya dalam dunia internasional, tekanan diplomasi, tekanan ekonomi, tekanan militer, tekanan itu pada ujungnya akan berakhir dengan perundingan. Dan siapa yang pihak memiliki leverage lebih tinggi akan mendapatkan gain lebih banyak
pihak di mana pihak ini. Dan saat ini jelas-jelas dengan Iran memegang Hormuz tidak dilepas sama sekali dan Iran tidak hancur militernya, masih bisa membalas, dan Amerika tidak bisa berani membalas dan tidak berani menyerang ataupun terbatas serangannya, maka Iran memiliki leverage atau daya tawar atau daya ini yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya nanti perundingan apapun yang terjadi, kira-kira Iran akan mendapatkan lebih banyak gain daripada Amerika. Mungkin Amerika juga nanti mintanya juga jangan terlalu banyak ekspor minyak, sehingga jangan sampai harga minyak terlalu turun. Karena harga minyak terlalu turun, maka minyak shale Amerika akan rugi, akan untungnya tidak banyak, karena kan dia ongkos produksinya mahal sekali. Jadi mungkin itu saja, atau beberapa hal tentu perundingan bisa berjalan dan ujungnya pasti perundingan. Seperti Presiden Pezeshkian mengatakan, ayo kita berunding nih, posisi Iran lebih unggul nih. Pihak Amerikanya kan pura-pura enggak, padahal di belakang mereka juga berunding. Itu sudah sibuk tuh siapa mantunya Presiden Trump tuh keliling-keliling ke Mesir, ke Pakistan, ke Arab Saudi untuk gimana lagi mulai berunding lagi. Sehingga kita selalu dalam diskusi soal perang antara Amerika Serikat dan Iran ini, kita selalu membahas soal sebenarnya apa sih yang akhirnya menjadi titik temu antara Amerika Serikat dan juga Iran sehingga mereka bisa duduk di meja perundingan. Pertanyaannya sebenarnya ada nggak sih titik temu itu, Prof? Titik temunya ada. Pertama adalah kalau salah satu atau kedua dari pimpinan di dua negara ini berganti. Karena prinsipnya ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Dan mungkin pemimpin berikutnya akan mengatakan ini nggak perlu diteruskan. Yang kedua adalah apabila dua-duanya sudah kehabisan nafas, ya, terutama dari pihak Amerika Serikat, sehingga walaupun ada klaim bahwa mereka sudah menang perang dan lain sebagainya, mungkin secara rasional itu adalah memang harus berunding. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah dukungan dalam negeri, terutama dari rakyat, dari senator, dari Republik, dari Kongres, itu masih menguat terhadap Trump atau tidak? Karena sekarang ini kan ada pemiluan selani di Amerika Serikat bulan November nanti. Ini juga sudah ada primary yang menunjukkan bahwa Demokrat ini kemungkinan besar akan bisa menguasai Kongres gitu ya, dan kemudian juga Senat. Nah, kita nggak tahu di Iran bagaimana, karena yang saya dengar beberapa kabar bahwa Mojtaba mengganti orang-orang tertentu, justru orang-orang yang lebih kuat, yang lebih militan. Nah, ini kalau satunya militan, satunya tidak, ya mungkin bisa ada perundingan. Tapi kalau misalnya dua-duanya militan, ya itu akan sulit untuk ada perundingan. Demikian. Baik, kita patut menunggu nih bagaimana eskalasi yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih Prof Hikmat, terima kasih Pak Agung telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.